Pengaruh pandemi juga melanda usaha kuliner skala menengah. Warung kangen masakan rumah di daerah Mampang, Jakarta Selatan, menyesuaikan beberapa aspek operasional dengan kondisi pandemi. Saya mau mencoba hidangan utamanya, cumi tinta hitam. Halo Nobi. Iya, bentar ya. Aku lagi cari posisi yang pas dulu. Ya. Nah, ini barangnya udah nyampe nih. Makanannya udah nyampe. Nah, ini mantep ya. Terima kasih ya udah nyampe. Tapi ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan. Karena kan ini selama pandemi ini gimana sistem distribusinya? Mungkin bisa diceritain nggak? Oh iya, jadi waktu awal-awal diumumin positif corona itu jelas ya ada perubahan. Dulu kita sempat buka warung itu 22 jam, tapi kalau sekarang kita bukanya 18 jam aja. Itu juga untuk untuk menjaga kesehatan karyawan juga biar nggak terlalu lelah. Jadi shift yang paling malam itu kita tiadakan gitu. Terus juga sejak COVID ini memang sih ada dampaknya sedikit dari penjualan. Selain cumi ini kita juga sempat bikin frozen food sampai sekarang gitu. Itu untuk mengakali penjualan yang sempat menurun pada saat beberapa bulan terakhir ini. Sebenarnya ada pengaruh nggak sih ke segaran bahan bakunya, misalnya cuminya itu dengan cita rasanya ada pengaruh nggak sih? Kalau cuminya nggak segar itu dia tintanya bau. Sebentar nih, aku sebenarnya udah nyiapin cumi yang segar itu kayak gimana. Nah, ini dia, kelihatan nggak Mas Benu? Iya. Nah, nih ya, aku mau tunjukin nih. Jadi kalau ciri-ciri cumi yang segar, ini bisa dilihat ya. Nah, ini biasanya badannya itu masih kencang kalau dipegang, kenyal gitu ya. Terus udah gitu, dia juga baunya tuh bau laut gitu, bukan bau nggak enak gitu kan. Terus juga anggota tubuhnya masih utuh, jadi ada kaki-kakinya ini masih utuh semuanya. Dan yang pasti di dalamnya ada tintanya. Mau dilihatin nggak tintanya? Mau. Nih, aku cabut ya kepalanya dari badannya. Nih, aku cabut. Nah, kalau Mas Benu dan teman-teman pengen tahu, jadi cumi itu di dalam kepalanya ini ada kantong tinta yang warnanya keperakan nih. Kalau aku pencet ya, dia pasti keluar warnanya hitam. Tuh, kelihatan nggak Mas Benu? Nah, ini tintanya didapat dari sini gitu. Iya. Sip. Mantap. Nah, selama pandemi ini kalau untuk bahan baku sendiri gimana? Ada kesulitan nggak sih, Nobi? Bahan baku cumi sendiri emang gampang susah ya. Dulu sebelum COVID aja aku tuh nggak setiap saat bisa dapat cumi yang fresh gitu. Jadi aku strateginya aku bikin stok. Jadi kalau supplier aku punya bahan bagus, dia pasti kontak gitu. Meskipun stok kita masih ada, tapi karena cumi fresh ini jarang banget bisa kita temui, biasanya kita nyetok gitu untuk bisa menjaga kualitas cuminya sendiri. Kita udah lihat ini ya, ini cuminya Masya Allah seger banget ya nih lihatnya. Jadi kalau seger tuh dari aromanya memang udah umami banget. Nah, kita langsung cobain kepalanya. Jadi kalau Nobi tadi yang cerita, jadi memang cumi ini sebenarnya ada beberapa jenis ya. Jadi ada yang aroma tintanya yang warna tintanya yang gelap banget. Ini yang pilihan gelap banget, ada yang agak lebih light, yang lebih terang gitu. Tapi Nobi memilih yang lebih gelap, katanya akan lebih gurih dan umami nyebutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuminya lembut banget ya, lembut terus gurih banget, umami banget. Jadi kalau saran Benu, jadi kalau ketika masak cumi yang seger gini, jangan terlalu banyak garamnya karena dia memang ada kandungan modelnya MSG gitu ya, penyedap ya. Tapi ini bukan, ini penyedap alami. Dia ada yang bikin gurih itu ada di cumi ini. Jadi kandungan tintanya ini berubah menjadi MSG dan manfaatnya banyak banget. Manfaatnya itu bisa beberapa literatur yang sempat Benu baca, bisa buat mencegah kanker, terus sebagai penyedap juga. Kontrol suhu sangat krusial saat memasak cumi-cumi. Agar cumi-cumi lunak, masak dengan panas tinggi selama 2 hingga 4 menit. Jika lebih dari 4 menit, cumi-cumi akan alot. Dan harus dimasak selama 30 menit lebih untuk melunakkannya kembali.
Nah, kalau di Eropa sih beberapa ini, jadi mereka menggunakan tinta cumi ini untuk beberapa makanan ya. Jadi memang sayang banget kalau dibuang karena dia kandungan asam aminonya, zat besi dan beberapa item itu penting banget buat tubuh kita. Jadi jangan membuang sesuatu yang memang benar-benar bermanfaat buat kita, terutama ini untuk mencegah kanker ya. Ini beberapa literatur yang Benu baca.